saja hari ini sambil baring-baring, ngobrol-ngobrol, bisa kita dapat pengetahuan, dapat info istilahnya. Tapi itu bukan ilmu. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang punya asas. Ilmu itu sesuatu yang punya kaidah. Kalau informasi itu bisa kita dapatkan kapan saja, tanpa kesungguhan. Bahkan kalau kita punya handphone, nanti Anda misalnya kalau sudah besar untuk pegang handphone, ada alat komunikasi, itu informasi bisa datang kapan saja. Tapi itu bukan ilmu, atau belum tentu itu ilmu. Jadi tidak setiap informasi itu ilmu, tetapi setiap ilmu itu informasi. Apa yang membedakan antara informasi dengan ilmu? Kalau ilmu itu ada kaidahnya. Ya. Misalnya ilmu hadis. Apa arti ilmu hadis? Ada kaidahnya. Bahwa hadis itu ada 3 macam, ada ucapan, ada perbuatan, ada pengakuan atau takrif. Kemudian apa hukum yang terkait dengan zat Allah? Ada 3 hukum akal. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya mungkin, ada yang namanya mustahil. Wajib, jaiz, mustahil itu namanya ilmu. Jadi ada kaidahnya. Kalian di pondok ini bukan sekedar menambah informasi, bukan sekedar mengetahui sesuatu dari kulitnya, tapi belajar ilmu. Karena itu perlu kesungguhan. Ada ungkapan ulama, kalau ilmu itu bisa ngomong, dia akan mengatakan akini kullaka wa tidak justru. Kalau ilmu itu bisa ngomong, maka dia akan mengatakan kepada seseorang yang sedang belajar, akini kullaka, kasih saya semua waktu. Kok tidak justru? Maka saya akan balas dengan memberikan sebagian saja dari saya. Jadi kita kasih ilmu itu semua waktu kita, ilmu akan membalas dengan memberikan sebagian dari dirinya. Artinya apa? Kalau kita kasih semua waktu kita saja, kita hanya dapat sebagian ilmu, karena ilmu Allah itu luas, maka bagaimana dengan orang yang hanya memberikan sebagian waktunya saja? Malas-malasan. Maka ilmu tidak akan memberikan apa-apa. Jadi ilmu akan masuk ke dalam hatimu Anda sejauh kesungguhanmu menuntutnya. Paham ya? Karena itu di dalam sebuah riwayat, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan sampai dengan kesungguhan belajar. Karena itu sekali lagi Anda semua yang saya pesan adalah berusut. Kalau dalam ungkapan apa? Zakatun wa hirsun wasbibarun wa dirhamun wa irsyad ustadin wa tulu zaman. Jadi dari 6 hal yang diperlukan agar kita menjadi orang yang sukses dalam belajar, kecerdasan itu hanya 1 dari 6. Jadi jangan merasa bahwa saya orang pintar, cepat menghafal. Itu hanya 1 dari 6 hal. Jadi kecerdasan penting. Ya. Tetapi yang kedua hirsun. Ya. Hirsun itu artinya semangat. Ya. Hirsun itu artinya kemauan yang kuat, gak main-main. Karena ingin dia punya ilmu, maka dia sanggup untuk mondok, maka dia sanggup untuk meninggalkan orang tuanya sementara. Dia sanggup untuk pisah dari temannya sementara. Itu namanya hirsun. Ada kesungguhan. Wasbibarun, kesabaran. Dia tahu ilmu itu bukan seperti bikin bakso. Anda kalau bikin bakso malam dimasak, pagi bisa dimakan. Kalau ilmu tidak, ilmu itu hari ini kita pelajari, besok, lusa, bulan depan, tahun depan masih terus belajar. Karena ada tingkatan-tingkatan. Itu namanya istibar, sabar. Sabar itu ada 2 sisinya. Pertama waktu dan tempat. Waktu butuh waktu yang panjang. Tempat, tidak semua tempat menuntut ilmu itu seperti istana di bayangan kita. Ada keterbatasan. Misalnya ternyata tempat kita menuntut ilmu itu misalnya tidak seperti rumah kita yang lebih nyaman. Ya. Kalau di rumah kita yang nyaman, punya kamar sendiri. Tapi kalau di pesantren kita berbagi kamar dengan teman sekamar, apa-apa. Itu namanya sabar. Salah satu dari syarat mendapatkan itu. Kemudian
Wa dirhamun, nah, ada biaya. Nah, itu orang tua kalian yang membiayai. Atau Pak Ustadz tuan guru yang ada. Kemudian irsyadul ustadz yang kelima itu adalah ada seorang guru. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya dengan membaca buku, tapi juga dengan bimbingan guru. Ya. Kenapa bimbingan guru itu penting? Ya, karena kadang-kadang apa yang ada di dalam buku itu bisa disalahpahami kalau tidak ada bimbingan dari guru. Ya. Misalnya apa? Banyak sekali. Ya. Misalnya ada hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal-amal itu bergantung niatnya. Kalau tidak ada guru, nanti bisa salah paham. Contoh salah paham. Ada amal-amal yang memang tidak perlu niat. Ya, kenapa? Karena amal itu sendiri sudah semua orang tahu itu ibadah, jadi tidak perlu diniatkan. Ya. Kalau amal yang bisa disalahpahami sebagai kebiasaan, maka dia perlu niat. Misalnya apa? Sholat. Kalau berdiri, nih sholat. Perlu niat. Kenapa? Karena bentuk sholat itu juga dilakukan oleh orang yang tidak sholat. Yang namanya berdiri, itu kan semua orang bisa berdiri. Maka yang membedakan berdirinya orang yang sholat dengan yang bukan sholat itu niat. Jadi niat itu diperlukan untuk memisahkan, ya, antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Puasa, ya. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum. Ya. Perlu niat, kenapa? Karena yang namanya puasa itu bukan hanya orang Islam, ya, orang Muslim juga. Ya. Dia juga sebagian juga puasa untuk kesehatan. Maka supaya puasa menjadi ibadah, itu perlu niat. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak perlu niat karena dengan sendirinya dia sudah menjadi ibadah. Contohnya apa? Baca Quran. Baca Quran itu tidak perlu niat. Ya buka Al-Quran dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa tidak perlu niat? Karena memang pekerjaan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa itu ibadah. Ya. Jadi memang sekedar membaca Quran itu sudah jelas ibadah. Beda dengan berdirinya orang yang sholat. Yang namanya berdiri itu bisa saja orang tidak sholat, maka perlu niat untuk membedakan antara yang ibadah dengan bukan ibadah. Nah, yang bisa menjelaskan ini adalah seorang guru, ya, seorang guru. Jadi kalau hanya baca ini nama-nama lebihnya, berarti semua harus pakai niat. Padahal ada amal-amal yang tidak perlu niat. Baca Quran, baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tidak perlu niat. Saya berniat baca sholawat, tidak perlu. Kenapa? Karena ucapannya sendiri sudah ibadah. Tidak bisa tidak bisa tercampur dengan yang lain. Begitu mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, otomatis jadi ibadah. Baca sholawat. Nah, jadi saya menyampaikan ini supaya anak-anak paham bahwa guru itu penting. Ya. Guru itu penting. Ya, ada dulu ceritakan orang datang kepada seorang dianggap ustaz lah gitu ya, terus tanya dia, Pak, ini ada yang sakit ya, tolong carikan obatnya di kitab gitu. Dia buka kitab, dia lihat obat segala sesuatu adalah al-haidatus sauda. Pastinya al-habatus sauda itu kan habatus sauda. Tapi kalau ada cicak jatuh kotorannya, nambah titiknya jadi hayah. Arti hayah itu ular. Maka dia ngomong, Pak, obatmu itu adalah ular hitam. Yang ambil ular dipatok, mati orang. Kenapa kok bisa dipatok? Ini kan salah. Dia baca kitab, tidak ada gurunya, dia tidak tahu itu salah. Maksudnya bunyinya al-habatus sauda, ya, yang biji hitam itu, yang obat. Tapi kalau ada cicak, buang kotoran jatuh di atas kitab itu, nambah titiknya jadi al-hayyatus sauda, babnya jadi dia. Karena ada guru, obatmu al-hayyatus sauda, ular hitam, ambil ular dipatok mati. Innalillah. Orang punya buku tapi tidak punya guru. Nah, jadi tidak cukup hanya punya buku, harus ada guru.
ada ya. Nah, di atas itu semua anak-anakku, ingat kata Imam Suyuti bahwa segala sesuatu yang baik ya, itu harus diawali dengan tasdidun niat. Apa itu tasdidun niat? Luruskan niat. Jadi luruskan niat, niatkan bahwa belajar itu memang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ridho Allah dapat, nanti Allah yang tahu kita. Oh ini siapa namanya? Zaman kamu nanti jadi pilot misalnya. Siapa lagi namanya? Mas semoga. Mas semoga. Mas semoga. Mas semoga. Siapa namamu? Oh, siapa namamu? Kevin. Kevin jadi dokter, misalnya atau jadi ustaz, atau jadi pelaut, atau apa? Wah, itu nanti Allah yang tahu. Jadi tidak ada orang yang bisa meneropong masa depannya. Yang dia bisa lakukan adalah menyiapkan hari ini sebaik-baiknya. Sambil dia berdoa, Allah Ta'ala nanti menempatkannya di tempat yang terbaik. Apa itu tempat yang terbaik? Yang kita bisa menunaikan amanahnya dengan baik. Contohnya apa? Jangan kita mau jadi dokter, tapi tidak sekolah di fakultas kedokteran. Bahaya itu. Ya. Maunya jadi orang yang pintar menguntit orang, tapi enggak, sekolahnya bukan di kedokteran, sekolahnya itu di fakultas pertanian. Kalau nanti diisi suntikan sama pupuk kena juga. Jadi kita minta sama Allah, Allah tempatkan kita di tempat yang sesuai dengan kemampuan. Ya, yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu doa kita. Dan yang paling penting siapkan diri sebaik-baiknya. Dan hari ini karena Ananda semua di sini, maka inilah tempat Ananda mencurahkan semua fokus, mencurahkan semua konsentrasi, mencurahkan semua energi, mencurahkan semua kecerdasan untuk bisa menjadi yang terbaik di tempat. Sudah itu. Selebihnya nanti Allah yang ngatur. Semoga Anda semua dapat ilmunya barokah. Ya. Amin. Oh, kalau doanya tidak ada yang lebih baik untuk penuntut ilmu selain dua. Yang pertama itu adalah doa Nabi Musa yang sudah dihafal semua ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Bisa juga tambah, kan ada tambahannya di situ. Waj'al li waziran min ahli. Ya, atau waj'al li waziran min ashabi. Rabbi shrah li sadri, lapangkan hatiku. Yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskan ikatan lidahku supaya orang paham apa yang aku sampaikan. Karena bahaya kalau Allah tidak melepas lidah kita, dalam arti kita ngomong apa orang pahamnya apa. Kita ngomong ke kanan orang pahamnya ke kiri, itu bahaya. Maka kita mohon supaya apa yang keluar dari mulut kita bisa dipahami sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ilmu tersampaikan dengan baik. Lalu yang keempat, Nabi Musa meminta waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, tolong saya diberikan orang yang bisa mendukung perjuangan saya dari keluarga saya. Maka Allah angkat Nabi Harun untuk memperkuat dakwahnya Nabi Musa. Nah, yang keempat ini kita bisa sesuaikan. Misalnya, waj'al li waziran min ashabi. Ya Allah, jadikan saya pendukung dari teman-teman saya supaya kita punya ini semua. Jadi satu sama lain kalian akan saling memperkuat menjadi teman perjuangan. Ya. Kenapa kita perlu teman perjuangan? Karena almarhum kasirun min akhihi. Kita ini kalau sendirian lemah, tapi kalau bersama-sama insyaallah kita akan kuat. Coba lihat Nabi Allah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul itu didatangi malaikat Jibril setiap waktu. Dibantu oleh ribuan malaikat setiap kali perang, termasuk perang Badar. Tapi
Walaupun ada malaikat Jibril yang membantu beliau setiap saat, walaupun Allah turunkan dari langit ribuan malaikat untuk memperkuat pasukan, untuk memperkuat Rasul, namun Rasul tetap memerlukan 124.000 sahabat. Yang Nabi itu dibantu perjuangan oleh 124.000 sahabat. Kenapa? Karena memang perjuangan di dunia ini membutuhkan teman-teman yang berjuang. Ada Ustaz Azwar biasanya. Kalau dia sendirian, ya bisa jadi. Maka ada Ustaz Hatta. Kalau hanya berdua kan bisa. Maka ada istri-istrinya. Ya. Dibantu istrinya nggak? Mana istri-istrinya? Itulah bentuk nyata dari doa Nabi Musa itu. Kita butuh yang membantu. Ya, kalian punya Islam. Tapi itulah ya. Perjuangan itu perlu sahabat. Dulu almarhum Maulana Syekh di Pancor juga sering menyebut murid-murid beliau, ada Ustaz Yusin Muhsin yang dari Melayu, ada beberapa murid-murid yang lain disebut oleh almarhum. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang generasi pertama yang membantu perjuangan almarhum. Jadi Rasul SAW sehebat-hebatnya, seistimewa-istimewanya, beliau dibantu oleh manusia-manusia yang lain. Namanya Muhajirin Ansor. Ada 124.000 sahabat. Jadi kalau Nabi saja manusia yang sempurna perlu 124.000 sahabat, maka kita perlu sahabat-sahabat juga. Ya. Dan perbanyaklah sahabat dalam perjuangan. Yang namanya sahabat itu dari kata suhbah. Suhbah itu kebersamaan. Kebersamaan bukan dalam arti fisik, tapi kebersamaan dalam cita-cita. Kebersamaan dalam perjuangan. Itu yang penting. Jadi Anda selamat berjuang ya. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diperoleh dengan kesungguhan. Dan salah satu yang penting di dalam proses berilmu itu diawali dengan at-tasdidu finniyah, luruskan niat kalian. Lalu kemudian yang ketiga al-ihtimam bil hal, ya, wa tafwidul mustaqbal ilallah. Fokus pada hari ini dan serahkan masa depan kepada Allah dengan berdoa. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ya, jadi saya ijazahkan tadi Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli waj'al li waziran min ashabi. Yang kedua surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Nah itu diperbanyak juga ya, diperbanyak karena apa? Karena doa al-insyirah itu bukan hanya untuk menyelesaikan urusan fisik, tapi juga urusan hati. Anda akan bisa tenang belajar kalau hatinya juga tenang. Kangen sama orang tuanya ya? Kangen sama orang tuanya ya? Kangen sama teman-temannya ya? Ya pasti jumpa lagi, ya, pasti akan ketemu lagi. Kalau misalnya di asrama, pasti akan jumpa lagi. Jadi nggak usah resah. Justru di asrama ini atau di pondok ini adalah satu bentuk berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena anak yang berbakti itu yang menjadi ladang amal jariyah bagi orang tuanya, kata Rasul, waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti. Yaitu anak yang selalu mengistighfarkan orang tuanya ketika orang tuanya bahkan setelah wafat. Siapa anak yang selalu mengistighfarkan itu? Anak yang punya ilmu, anak yang tahu diri. Dari mana dia dapat ilmu? Dari belajar. Jadi apa? Belajar itu jalan untuk menjadi anak yang berbakti. Ya. Jadi dengan kata lain, pondok itu adalah satu bentuk berbakti pada orang tua. Karena itu menjadi sebab kita bisa menjadi anak yang berbakti. Nah, kalau dalam hizib ada juga sholawat taisir. Ya, sholawat taisir itu Bapak Maulana Syekh itu berguna untuk menunaikan hajat-hajat kita dengan wasilah tawasul dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
ada salawat taisir, itu juga saya ijazahkan ya untuk dibaca sebanyak-banyaknya pada saat menuntut ilmu dan setelah selesai menuntut ilmu. Kalau utama ya, kalau bagi yang bukan menuntut ilmu, kalau sedang ada hajat bolehha, yaitu satu kepentingan yang sangat mendesak, misalnya membuka usaha. Al-Mahfurullah Maulana saya mengatakan salawat taisir ini bagus sekali untuk orang yang mau merintis satu usaha, karena itu ibaratnya dia meminta bantuan baginda Rasul untuk membuka pintu keberkahan. Ya, itu salawat taisir. Ya, diamalkan Anda semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Muhammad sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.